Oke, kita balik lagi nih Is dalam kegiatan Suara Masyarakat episode 1, di mana tadi kita udah nanya 2 pertanyaan dan beberapa pertanyaan pembuka Pak. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Sobat Aspirasi. Gini Pak, Sobat Aspirasi ini rata-rata sivitas yang udah ngerasain lama lah, istilahnya 2 tahun sampai 1 tahun mungkin di IC ya. Dan mereka ini banyak yang bertanya juga ke Bapak, dari pandangan Bapak sendiri terhadap yang udah Bapak observasi sejauh ini, akankah ada pembaruan peraturan lama dalam tata tertib ataupun berbagai macam peraturan yang ada di IC Serpong? Terus mengingat juga bahwa sekolah kita tercinta ini perlahan mulai terkejar oleh sekolah lain. Istilahnya makin banyak nih Pak sekolah unggulan-unggulan lain yang mungkin lebih unggul daripada kita. Terus sehingga membutuhkan inovasi yang membedakan dari periode sebelumnya. Kalau menurut Bapak gimana? Apakah ada pembaruan yang akan Bapak rancang atau bagaimana? Baik, 2 minggu yang lalu ada kegiatan review dan revisi tata tertib. Bapak diundang ke forum itu yang dimotori oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan dengan beberapa orang guru ya. Ada guru BK, kemudian ada tim keasramaan, kemudian juga ada tim kesiswaan yang terlibat untuk merevisi tata tertib. Tata tertib itu direvisi bukan karena tidak sempurna, tetapi ada kebutuhan yang harus ditambahkan dalam tata tertib. Ada, kalau dalam bahasa hukum ya, ada pasal yang hari ini itu tidak ada konsekuensinya, maka dibutuhkan tambahan dari tata tertib sebelum. Karena ini kan tata tertib, Bapak pernah tanya ke Pak yang membuat awal, Pak Hawai dan teman-teman, itu tata tertib ya dibuat dari sejak awal Insan Cendekia berdiri. 1996 artinya Pak. 1996 itu mungkin ada pertambahan sesuai dengan kebutuhan, tapi ini yang benar-benar difokuskan untuk merevisi yang ini. Karena disiapkan tempatnya, disiapkan waktunya khusus untuk menggodok tata tertib tersebut. Nah, dalam pesan yang Bapak sampaikan ketika membuka kegiatan itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, karena tata tertib ini disusun hanya oleh beberapa orang, maka ini perlu. Tata tertib itu kan mestinya melibatkan semua unsur ya. Ada guru, kemudian ada tenaga pendidikan, ada komite madrasah yang representatif adalah perwakilan orang tua ya. Kemudian juga bisa juga dengan perwakilan siswa, karena siswa yang lebih tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia bakal tabrak sana dan tabrak sini kan. Dari perspektif siswa itu juga perlu dikaji tata tertib dulu. Nah, tapi karena waktu, karena ini berkejaran semua. Ini kan tahun pelajaran 2024-2025 sudah ini. Nah, sedangkan tatib ini sudah menjadi bagian administrasi siswa baru yang terpilih yang baru saja kemarin. Itu untuk menandatangani. Tentu kan tatibnya harus kita kirim. Benar. Nah, dalam soft copy untuk dipelajari, kalau sesuai oke, ya tanda tangan untuk pernyataan menaati tata tertib. Nah, karena waktunya singkat itu tadi, maka di situ tidak ada unsur siswa, di situ tidak ada orang tua atau stakeholder yang lain. Bapak hanya menyarankan ini harus diuji publik. Uji publiknya apa? Ya bisa saja minta perwakilan siswa untuk membaca ini, siapa tahu ada pikiran-pikiran yang itu terlewatkan dari para perancang tata tertib atau yang menambahkan dari unsur-unsur tata tertib tersebut. Jadi ada uji publik. Ke orang tua kan bisa dikirim soft filenya, kemudian dipelajari ya dan seterusnya. Supaya tata tertib itu menjadi satu kesatuan pemikiran antara yang membuat dengan orang yang menaati tata tertib itu sendiri. Kemudian yang kedua, pesan Bapak waktu itu adalah, karena kita semua ini bukan ahlinya dalam menyusun narasi, dan bahkan Bapak waktu itu tanya, ini diantara kita ada enggak guru bahasa Indonesia? Tidak ada. Nah, maka dibutuhkan tim baca. Tim baca itu ya bisa 1 atau 2 orang, tetapi orang tersebut menguasai hukum atau sarjana hukum atau praktisi hukum
yang memang benar-benar tahu tentang narasi-narasi yang dibangun ketika itu membuat sebuah aturan. Dalam hal ini adalah tata tertib. Ya. Nah, yang ketiga tentu saat ini pendidikan di Indonesia sangat menjunjung tinggi dengan keramahannya. Bahkan pemerintah melalui kementerian terkait itu sedang menggaungkan dan melakukan atau membimbing dan menumbuhkan sekolah dan madrasah ramah anak. Nah, jadi tata tertib ujungnya harus ramah terhadap anak-anak yang sekolah atau berstudi di situ. Tidak ada bullying, kemudian tidak ada kekerasan, tidak ada narkoba dan seterusnya. Itu namanya madrasah ramah anak. Ujungnya adalah bagaimana pembelajaran di sekolah madrasah, khususnya di Senjadikia terkait tata tertib ini adalah membahagiakan semua orang. Membahagiakan. Tata tertib itu bukan untuk ditakuti. Karena tata tertib itu adalah sekelompok aturan yang ketika kita ikut di dalam aturan itu, menaati aturan itu, maka akan menjadikan kita lebih baik. Kalau toh harus tertabrak, bukan nabraknya itu karena niat, tetapi karena menabraknya itu kita memang terpleset terhadap jadi bukan niat untuk nabrak, tapi memang tidak sengaja. Nah, ketika tidak sengaja berarti kan bukan sebuah pelanggaran yang karena dia niat melakukan, maka disitulah tatib harus membahagiakan. Membahagiakan itu tidak selalu dengan sebuah konsekuensi atau hukuman. Jadi kronologis terjadinya sesuatu ini perlu dipelajari dan itu menjadi kebijakan dalam mengambil keputusan atau masukan mengambil keputusan. Oke, baik. Itu terkait tata tertib ya. Tata tertib apa ya? Apa tadi selanjutannya? Benar sih Pak tadi tata tertib sehingga untuk inovasinya yang membedakan dari periode sebelumnya gitu. Oke. Berarti ini kembali lagi kepada yang sebelumnya ya. Karena 1 bulan ini Bapak belum menyusun apa yang bakal nanti dilakukan. Karena 1 bulan itu tidak cukup untuk mempetakan itu. Jadi untuk inovasinya mungkin Bapak perlu waktu, bisa jadi sampai nanti di bulan Juli ya. Karena ini masa transisi ini adalah di penghujung tahun pelajaran. Tentu Bapak akan mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh kepala madrasah yang terdahulu sampai nanti berakhir tahun pelajaran ini. Oke. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih Pak, tentang statement bahwa Sobat Aspirasi bilang kalau misalnya sekolah kita ini mulai terkejar nih oleh sekolah lain, sekolah unggulan, itu Bapak setuju atau enggak sebenarnya? Ya, madrasah atau sekolah itu ibarat iman ya. Iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Ya. Begitu juga dengan madrasah. Sebuah madrasah yang hari ini dikatakan madrasah terbaik misalnya, maka mempertahankan madrasah terbaik itu adalah bagian yang sangat sulit. Apalagi generasinya berganti. Bukan generasi yang dulu pada saat dicanangkan madrasah terbaik mereka ada di dalam situ. Nah, mempertahankan tentu lebih sulit daripada merebut. Sementara ada sekolah dan madrasah yang lain yang mencoba untuk menyalip dan mengejar madrasah yang terbaik. Jadi tentang fluktuasi, hari ini menjadi yang terbaik, besok ada orang lain menjadi yang terbaik, itu adalah bagian dari dinamika sebuah pembelajaran di lingkungan madrasah itu sendiri. Yang terpenting adalah kita tidak keluar dari passing grade. Yang kategori baik itu seperti apa? Nilainya di angka berapa? Jangan turun dari situ. Kalau toh misal ada hari ini orang yang sudah mendekati kita, bahkan mau menyalip kita, maka disitulah sebuah tantangan, tidak hanya kepala madrasah tetapi seluruh komponen yang ada di madrasah itu, guru, tenaga pendidikan maupun para siswanya. Jadi kalau ditanya apakah Bapak sependapat bahwa ini sudah ada madrasah sekolah lain yang bakal mengejar,
ya setuju dan sependapat. Kenapa? Karena yang menjadi yang terbaik itu pasti ada orang lain yang bakal mengikuti di belakangnya, dan bisa jadi kalau kita lengah kita akan disalib oleh sekolah madrasah tersebut. Oke, Pak. Nah, ngomong lagi nih Pak, para sobat aspirasi juga menyampaikan seperti ini. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama, siswa dan siswi Insan Cendekia Serpong itu memiliki kemampuan luar biasa di bidang akademiknya. Itu sudah menjadi hal yang lumrah diketahui banyak orang lah istilahnya. Nah, namun siswa dan siswi juga tidak hanya memiliki kemampuan luar biasa di bidang akademik, melainkan juga memiliki bakat dan kompetensi di bidang non-akademik, seperti misalkan olahraga, seni, maupun juga bahasa. Bahkan di antara mereka itu juga sering Pak menorehkan medali dan juga prestasi lah untuk sekolah. Tapi menurutnya pada kondisi saat ini kita semua mengetahui dan memang tidak bisa menyembunyikan bahwa stigma masyarakat mengenai kecenderungan Insan Cendekia Serpong dalam mendukung prestasi siswa itu hanya di bidang akademiknya saja Pak. Memang pada kenyataannya sih sebenarnya tidak setimpang itu ya Kak. Namun saya rasa masih ada kecenderungan yang lumayan bisa dirasakan. Bahkan siswa-siswi juga kerap masih merasakan adanya dukungan yang kurang dari pihak sekolah. Kira-kira nih Pak, bagaimana sih Pak cara Bapak memfasilitasi siswa-siswi tersebut yang mungkin memiliki bakat condong di bidang non-akademik? Oke. Madrasah yang seimbang antara prestasi akademik dan non-akademik itu adalah madrasah yang mampu mengayomi kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan-kegiatan non-akademik. Bapak punya pengalaman. Diman Insan Cendekia Tanah Laut itu, Tanah Laut lagi nih. Diman Insan Cendekia Tanah Laut itu angle-nya, passion-nya itu bukan di akademik. Kalau di akademik kita sudah berusaha sekuat tenaga, pasti kita akan tumbang oleh Serpong, tumbang oleh madrasah unggulan yang lain, seperti yang di Jawa Timur maupun yang di Jawa Tengah. Nah, akhirnya apa? Kita tetap menggarap sisi akademik, ya, OSN, KSM, ya, kemudian MyRes, opsi, kita tetap garap itu. Tetapi ada passion yang lain yang harus kita ambil ketika madrasah yang lain itu tidak tertarik dengan perspektif ini. Apa contohnya? Insan Cendekia Tanah Laut ini pernah meraih the best inovatif pada Akademi Madrasah Digital. Nah, ini kan bukan non-akademik kan? Iya. Ini adalah bukan akademik, tapi ini adalah non-akademik. Kenapa? Karena di sini bicara tentang teknologi IoT. Anak-anak bikin drone yang bisa memetakan lahan, mengetahui keasaman tanah, kemudian apakah cocok untuk untuk berkebun di situ atau tidak. Kalau cocok, maka anak-anak dapat merekomendasikan bahwa lahan itu pantas dan cocok untuk di kebun. Nah, setelah kebun misalnya jagung nih, di kebun jagung. Nah, di kebun jagung itu drone ini bisa mempetakan di daerah mana yang ada hamanya. Jadi drone-nya naik, tinggal di layar begini, di dalam ruangan kita sudah bisa melihat di daerah sini itu ada hamanya. Itu drone balik, kemudian diisi disinfektan. Dia akan nyemprotin hama. Iya, dia akan kembali ke wilayah itu dan akan menyemprot wilayah itu saja. Tentu nilai efektivitasnya tinggi. Mengapa? Karena kita tidak harus menyemprot lahan jagung yang misalnya 5 hektar luasnya. Ya, itu menjadi karya the most inovatif di IND. Kemudian di bidang robotik, kita beberapa kali juara nih di sana. Jadi di Tanah Laut itu pada saat pandemi dulu, anak-anak menciptakan robot protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Nah, inggil-inggil inilah yang nanti Bapak ingin, ya sekali lagi karena ini masa mendengar, melihat dan mengamati, Bapak ingin masuk yang seperti ini nanti masuknya kemana. Dan memang ada perbedaan pembinaan anak-anak berprestasi itu. Kalau di sini kan hanya satu pintu, di Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan. Nah, jadi akademik maupun non akademik. Memang itu berat karena harus menyiapkan semuanya. Mungkin
pertanggungjawaban dari pembinaan ini nanti akan kita tambahkan tetap di bawah Wakil Kepala Desa Bidang Kesiswaan, tetapi ada yang bertanggung jawab di akademiknya, ada yang bertanggung jawab di non-akademik. Non-akademik ini bisa sains, teknologi, kemudian bisa seni, kemudian bisa juga olahraga. Anak-anak sekecil apapun bakatnya, kalau dia sudah mempunyai passion di situ, diberi ruang, diberi dukungan, dia pasti akan berprestasi untuk dirinya, membanggakan keluarga dan tentu juga membanggakan kita. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang memiliki passion di bidang yang beragam selain bidang akademik, tenang aja sahabat aspirasi semua. Bersama Pak Hilal kita akan memajukan kembali hal-hal yang berkaitan dengan non-akademik, namun juga pastinya bermanfaat dan akan menunjang prestasi kita ke depannya. Benar. Nah, saya juga mau bacain beberapa, kalau ini saran Pak. Ada beberapa saran dari sahabat aspirasi mengenai hal-hal yang non-akademik. Yang pertama, para sahabat aspirasi itu sangat menginginkan lebih mengoptimalisasi dan diversifikasi ekstrakurikuler. Yang sebelumnya itu memang ada beberapa eskul yang belum aktif secara optimal, bahkan ada beberapa bidang yang banyak sekali peminatnya dan sepertinya siswa-siswa itu passionnya di situ, tapi eskulnya belum ada sama sekali seperti aeromodeling begitu ya. Benar. Itu karena pelatihnya tidak ada atau kan peminatnya banyak nih. Iya. Nah, terus terkendalanya di mana tuh? Memang kalau sekarang ini karena pelatihnya nggak ada, Pak. Oh, pelatihnya nggak ada. Bahkan anggaran untuk ekstrakurikuler itu kita nggak ada. Jadi untuk ngelatih pelatih kita akan biasa. Tapi kalau Ada biaya kayak sendiri. aeromodeling itu peminatnya banyak. Peminatnya belum banyak. Bener nih. Banyak, Pak. Itu yang juara the most inovatif, yang anak tanah laut, yang drone tadi, Skyron namanya. Ini anaknya beasiswa di Universitas Pertamina di sini, dekat. Dan sekarang dia menggeluti itu Aeromodeling. aeromodeling. Oh. Jadi kalau kepingin itu, kalau itu banyak peminatnya, Bapak tinggal telepon. Wah. Kapan bisa kesini Soal mendampingi? inspirasi. Oke. Tenang aja. Dan ini sudah apa nah? Anak ini namanya Haris. Dia ketika masuk ke Universitas Pertamina, dia juga juara di bidang teknologi. Jadi dia mengembangkan yang dulu pernah dibuatnya, kemudian ke bentuk lain. Sekarang dia fokus ke aeromodeling itu tadi. Bikin pesawat. Dia cita-citanya pengen menjadi seperti almarhum Pak Habibie, bikin pesawat. Insyaallah. Bapaknya menjadi kalah nih dengan Haris nih, ya. Ketika Bapak di Serpong, Haris itu sebelum dia melaksanakan kuliah di Universitas Pertamina, dia langsung ziarah ke makamnya Pak Habibie. Saking cintanya dengan Pak Habibie, dia pengen bisa membuat pesawat. Nah mestinya Bapak udah niat nih, kapan mau ke makamnya Pak Habibie. Setidaknya Bapak minta izin lah, dalam tanda kutip, bahwa hari ini Bapak ada di Manisan Cendekia Serpong yang dulu beliau gagaskan. Iya. Oke. Ada lagi sarannya? Ada lagi satu lagi sarannya nih yang lumayan banyak dimasukkan oleh para sobat aspirasi, itu tentang penambahan sarana prasarana untuk bidang tertentu, terkhusus katanya pembuatan GOR. Karena kalau kita mencontek sekolah-sekolah lain itu memang ada beberapa yang memiliki GOR, dan menurut para sobat aspirasi GOR itu sangat menunjang untuk mengembangkan bakat para siswa. Oke. Ini tergantung GOR-nya. Yeah. GOR itu bisa terbuka maupun tertutup. Ya. Kalau yang terbuka Bapak lihat kita sudah punya. Ya, ada lapangan, ya, kemudian ada lintasan lari, bahkan di sudut-sudut lapangan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan olahraga yang lain. Kemudian kita juga punya PPT ya, Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu, itu yang bisa digunakan untuk main bulu tangkis ya. Nah, jadi GOR seperti apa lagi nih yang diharapkan oleh anak-anak yang mestinya hadir di tempat kita. Saya yang belum pernah lihat ada ini peralatan fitness kita punya di mana ya? Fitness ada di PPT. Ada di PPT. Nah, itu artinya PPT bisa menjadi multifungsi sebagai pusat pembelajaran terpadu. Di situ bisa main bulu tangkis, kemudian di situ juga bisa fitness indoor ya. Indoor ya. Nah, ini GOR yang seperti apa nih yang dikehendaki? Jangan sampai kita menghendaki sebuah GOR, tetapi kita sendiri tidak mampu memanfaatkan GOR itu sendiri. Iya, karena sarana olahraga yang lapangan sepak bola kita punya, lintasan lari juga punya, fitness indoornya ada, kemudian lapangan bulu tangkisnya ada, lapangan basket kita tersedia. Iya. Kalau renang gimana nih Pak? Ada? Oke, sekarang pertanyaannya,
kalau kita bikin kolam renang, apakah kalian dalam seminggu sekali bakal mandi di situ untuk berenang, latihan renang, atau hanya untuk main cebur-cebur saja? Cebur-cebur saja kayaknya. Sekarang pertanyaannya, perlu nggak kolam renang? Jangan sampai ketika Gorontalo punya kolam renang, Serpong kayaknya merasa kurang nih karena belum ada Kolam renang ya. kolam renang. Jadi fasilitas kita berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan kita semua. Jangan kalah nih, dan sama Gorontalo sudah ada tuh kolam renangnya. Kita bikin kolam renang di lahan yang saat ini hampir kita tidak melihat sisi di mana kita harus bikin kolam renang, bermanfaat. Iya. Jadi berbasis kebutuhan. Oke. Kalau mau nyemplung, mending kita ke sungai mana gitu kan. Jalan tren juga ada Pak di depan. 2 jam di situ kan, balik lagi selesai ya. Jadi sobat aspirasi jangan lupa untuk mendahulukan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Itu. Nah selanjutnya Pak, ini yang paling banyak untuk sobat aspirasi request untuk ditanyakan. Ini trending topik lumayan. Trending topik, paling trending topik dan kayaknya udah sobat aspirasi tunggu, yaitu tentang peraturan dilarang membawa dan menggunakan device di asrama. Padahal menurut sobat aspirasi sebenarnya laptop itu sangat menunjang pembelajaran dan juga sangat penting di masa kini karena pada kenyataannya pada saat ini tuh buku saja tidak cukup Pak untuk mengikuti materi yang sangat rumit di Manisam Cendekia Serpong. Apalagi sekarang itu tidak sedikit guru yang memberikan materinya tuh lewat softfile online seperti PowerPoint ataupun juga Microsoft Word. Jadi sudah tidak menggunakan buku paket. Nah, kami tahu, tapi terkadang memperbolehkan siswa untuk membawa device di asrama itu dapat menimbulkan kelalaian dan bertambahnya masalah baru, juga berkurangnya keamanan. Namun sebetulnya dari sudut pandang Pak Hilal sendiri, apakah ada solusi sih Pak dari permasalahan ini dan kira-kira bagaimana sih Pak cara menanggapi hal tentang device ini? Oke, sebelum saya memberikan tanggapan, saya mau tahu dulu. Laptop atau device ini kita pegangnya kapan saja yang diperbolehkan? Jadi kalau di sini itu kita bisanya pagi Pak, dari mulai pagi itu karena di kelas kita pakai untuk pembelajaran. Jadi pagi itu diambil jam berapa? Jam 7. Jam 7. Jam 7 sekolah. ya, Jadi sebelum berangkat. Iya, sebelum berangkat sekolah kita ngambil device. Terus laptop ini akan kita gunakan terus sampai malam, batasnya jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Jam 10 malam habis itu harus dikumpulkan di CSA. Nah, ini jadi polemik ini karena banyak Pak rata-rata guru yang ngasih materi itu soft file, PPT dan harus dipelajarin misalnya besok ujian. Sedangkan ketika device-nya dibatasi sampai jam 10, mereka nggak akan bisa lagi belajar untuk di asrama. Dan kalau misalnya pun mereka harus ngeprint, artinya kita nggak mendukung banget nih tentang paperless yang akhirnya malah menimbulkan banyak sampah baru gitu kan, PPT-nya dan lain-lain. Sedangkan nih Pak, pertimbangan dari teman-teman juga, Sobat Aspirasi ini bilang kayak beberapa sekolah unggulan itu bahkan mereka regulasi device-nya sangat fleksibel sekali. Mereka bisa bawa ke asrama, mereka akses bahkan bukan hanya laptop yang kita gunain tapi device seperti HP, tab dan juga lainnya itu juga bisa digunakan. Kalau menurut Bapak gimana? Selanjutnya ada permasalahan baru sih Pak. Menambahkan yang tadi Atta itu karena kita menggunakan device setelah pulang sekolah itu terpusat di CSA atau Center Student Activity. Menurut saya itu salah satu puncak permasalahannya karena di sana 3 angkatan semuanya menggunakan device-nya di sana sampai waktu yang telah ditentukan sehingga terkadang kendala internet dan koneksi itu sangat sering terjadi. Jadi masalah juga. Dan untuk apabila ingin menggunakan laptop dibawa ke mungkin para sivitas ingin mencari sumber internet yang lebih baik itu regulasi izinnya sedikit sulit untuk saat ini. Oke. Berarti laptop diambil jam 7 pagi ya, kemudian diserahkan jam 10 malam atau dikembalikan lah ya. Berarti dalam 24 jam kita berapa jumlah waktu yang pegang laptop seperti itu? 15 jam Pak. 15 jam berarti tidak pegang laptopnya berapa? 8. Oke. Mengapa 15 jam kita pegang, kemudian ada 8 jamnya yang kita tidak pegang laptop? Tentu di saat rutinitas yang sangat tinggi, kemudian di saat kegiatan yang sangat berkejar-kejaran, tubuh kita membutuhkan untuk istirahat. Apakah ada yang bisa menjamin bahwa kalau laptop device itu diserahkan ke anak-anak 24 jam mereka itu bisa dengan menyiapkan waktu atau menyediakan waktu tidurnya itu antara jam 10 sampai jam 4 subuh, sekitar 6 jam tidurnya?
Apa ada yang bisa menjamin itu? Ini hanya terkaan Bapak ya. Bapak mencoba mengurai dulu itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau itu pemanfaatannya untuk seperti yang disampaikan tadi supaya lebih mudah mengakses sumber-sumber belajar. Yang pertama, apakah ada yang bisa meyakinkan bahwa itu dipakai waktu untuk istirahat? Jangan-jangan nih, nanti kerjaannya sampai subuh cuman pegang membuka yang lain. Oke, pegang itu laptop untuk mencari sumber belajar yang lain, tetapi apakah semuanya bisa diyakinkan atau ada yang menjamin bahwa yang dibukanya adalah hanya sumber-sumber belajar? Ini dari sisi waktu saja ada sudah dua pertanyaan. Kemudian yang kedua, tentu semua orang ingin selalu berada dekat dengan barang-barang kesayangannya, terutama saat sekarang adalah handphone. Bahkan mau tidur itu yang dilepas terakhir adalah handphone, dan ketika belum membuka mata itu yang dicari dulu adalah handphone. Dan itu terjadi pada ketika kita di rumah, bukan di sini ya. Betapa berharganya barang ini. Nah, tahukah kita ketika barang-barang ini selalu berada di dekat kita, gangguan apa yang bakal digerogotinya di tubuh kita ketika kita harus selalu berada dekat dengan sebuah sinyal yang itu adalah elektromagnetik ya. Ini kalau salah mohon dikoreksi. Ada gelombang elektromagnetik di situ. Kenapa? Karena dia menerima sinyal dari sebuah pemancar. Alasan-alasan ini tentu mempunyai kemanfaatan ya, untuk kita bisa istirahat dengan baik, kemudian untuk bisa menyiapkan waktu belajar besok akan lebih baik. Kalau di sekolah lain atau madrasah lain yang itu pegang peralatan elektroniknya, peralatan digitalnya itu melebihi 24 jam dia pegang, itu juga tentu mempunyai kelemahan yang luar biasa. Kita terkadang merasakan apa yang kita lalui ini adalah sebuah kekurangan, keterbatasan, tetapi ketika itu dipegang selama 24 jam juga masalah. Ketika pelajaran yang diberikan itu sangat mudah pun, ketika bahasanya mereka tidak paham, itu akan menjadi sulit. IC yang katanya sekolah unggulan itu justru nggak punya sama sekali Pak kurikulum internasional. Kita masih orientasi kurikulum biasa dan kurikulum agama dari Kemenak. Itu ada mata pelajaran yang sangat sedikit dipelajari, bahkan bisa jadi tidak ada. Karena mereka khusus fokus kepada kurikulum yang nanti bakal menghantarkannya kepada perguruan tinggi yang